Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zodiak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat tentang general reading tentang bagaimana kabar masang mantan saat ini ya. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini, cobalah pilih kartu yang ada di video ini. Pilih sesuai dengan intuisi kata hati kamu dan coba pikirkan tentang seseorang ataupun mantan kamu. Ya, kita mencoba cari tahu tentang bagaimana keadaan dia saat ini, bagaimana kabar dia saat ini ya. Ikuti intuisi kamu agar energi yang kamu pikirkan itu selaras dengan kartu yang kamu pilih ya. Pilih sesuai dengan intuisi kata hati kamu. Kartu yang pertama batu warna coklat. Kartu yang kedua batu warna hitam, kartu yang ketiga batu warna ungu ya. Saya hitung sampai 5, saya harap kamu sudah memilih salah satu kartu dari 3 kartu ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya anggap kamu sudah memilih salah satu kartu di antara 3 kartu ini. Oke, langsung saja saya bacakan untuk kartu yang pertama. Untuk kartu batu yang berwarna coklat. Dia saat ini mungkin pikiran dan hatinya lagi merasakan kacau. Pikiran dan hatinya ini sekarang merasa tidak tenang. Entah karena suatu hal ya. Karena yang saya rasakan bahwa dia ini lagi merenung tentang bahwa dia ini salah dalam mengambil suatu keputusan. Dia ini orangnya memang mempunyai harapan, keinginan yang sangat besar di dalam dirinya untuk mencapai apa yang memang ingin dia dapatkan. Tetapi di satu sisi, keputusan yang dia ambil ini justru membuat dirinya ini gagal dan dia salah dalam mengambil suatu keputusan. Dan itulah yang membuat hati dan pikiran dia saat ini tidak bisa merasa tenang. Dan mungkin dia juga lagi mengalami suatu kegagalan atas harapan yang dia inginkan. Dan saya pun merasakan bahwa akan ada seseorang yang akan menyakiti dia. Akan ada seseorang yang mengkhianati dia. Bisa jadi ini adalah pasangan dia saat ini. Ya, pasangan dia saat ini bisa jadi akan menyakiti dia, akan mengkhianati dia. Dan ini adalah suatu sifat di dalam diri dia yang justru membuat dia ini gagal dalam mencapai apa yang memang ingin dia dapatkan, ya. Karena apa? Karena meski dia di dalam situasi ataupun posisi tidak berdaya yang tidak mengenakan ataupun dalam posisi di bawah, justru dia ini orangnya tidak bisa menyadari, ya. Justru dia ini menganggap bahwa dirinya ini selalu benar. Dia selalu menganggap dirinya ini selalu hebat. Dialah yang paling hebat. Karena rasa itulah yang terkadang bisa membuat dia ini terjatuh. Dan di sini pun saya juga merasakan bahwa dia akan mengalami suatu kehilangan. Bisa jadi kehilangan pasangan dia saat ini yang seperti yang saya bilang tadi tentang suatu pengkhianatan ataupun menyakiti, dan pada akhirnya dia dengan pasangan ini putus. Ya, dan terkadang dalam hal apapun dia ini orangnya suka memaksakan diri tanpa berpikir tentang sebab akibat atas apa yang dia lakukan. Dan saya juga merasakan bahwa emosi dia ini lagi naik-naiknya ini saat ini. Hati pikiran dia lagi kacau. Dia terbawa emosi atas apa yang dihadapkan dia saat ini.
Karena mungkin putusnya hubungan dia dengan pasangan saat ini itulah yang membuat emosi dia naik. Ataupun justru karena pasangan dia yang telah menyakiti dia, yang mengkhianati dia, yang sehingga pikiran hatinya ini kacau dan emosinya pun naik. Ini yang saya rasakan, ya. Dan saat ini apa ya? Banyak sekali energi-energi yang bisa dibilang energi negatif yang mendekati dia. Ya, bisa jadi seperti halnya tentang disakiti, dikhianati. Ini ya. Dan untuk kedepannya, ini saya merasakan bahwa untuk kedepannya dia akan mengalami suatu perubahan di dalam kehidupannya. Entah itu perubahan hal positif ataupun perubahan tentang hal yang negatif. Ini yang saya rasakan, ya. Ini yang saya rasakan yang lebih dominan adalah tentang sebuah perubahan di dalam hidupnya. Adanya suatu perubahan di dalam hidupnya untuk kedepannya. Perubahan ini bisa jadi hal positif ataupun negatif, itu hanya semesta yang lebih tahu, ya. Karena saya hanya merasakan bahwa akan adanya suatu perubahan di dalam diri dia. Oke, ini untuk yang memilih kartu yang pertama, yaitu batu warna coklat. Dan sekarang untuk batu yang warna hitam, kartu kedua. Pikiran dia saat ini lagi kacau. Dia merasa lelah atas apa yang dihadapkan kepada dia. Karena bisa jadi dia ini orangnya selalu memaksakan diri untuk mencapai apa yang memang ingin dia dapatkan. Karena rasa yang selalu memaksakan diri inilah yang terkadang justru menyakiti diri dia sendiri dan justru merugikan dia sendiri. Karena dia orangnya terkadang memang suka memaksakan kehendak, suka memaksakan diri dalam hal apapun, ya. Karena yang saya rasakan juga dia ini terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak keinginan yang ingin dia dapatkan secara bersama-sama. Padahal keinginan yang banyak yang ingin didapatkan secara bersama itu justru hasilnya tidak bisa maksimal. Dan ini saya merasakan bahwa apa yang dia inginkan, karena sangat terlalu banyak yang dia inginkan dan ingin dia dapatkan secara bersama, yang saya rasakan justru kegagalan dan hasil yang tidak maksimal yang justru dia dapatkan. Dan saya merasakan juga bahwa dia akan mengalami suatu kegagalan dalam pencapaian apa yang memang ingin dia harapkan. Mungkin inilah yang karena dia selalu memaksakan diri dalam mencapai apapun, meskipun sebenarnya dia ini menyadari bahwa apa yang akan dia lakukan itu adalah suatu hal yang salah ataupun kurang baik untuk dirinya. Dia ini tetap memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya. Padahal itulah yang justru akan membuat dia ini gagal. Dia sedang mengalami suatu ketakutan ataupun was-was di dalam diri dia untuk saat ini, ya. Dia selalu was-was di dalam tidurnya. Tiba-tiba saja dia terbangun, dia selalu was-was ataupun ketakutan karena mungkin dia ini sudah melakukan sesuatu hal ataupun dia lagi merasakan ketakutan dengan suatu hal yang sehingga membuat dia ini tidak bisa merasa tenang, ya. Tetapi yang saya rasakan energinya bahwa atas rasa was-was dalam diri dia ini karena ulahnya sendiri, karena atas yang dia lakukan sebelumnya. Karena saya merasakan bahwa dia ini sedang merencanakan sesuatu hal kepada pasangan dia saat ini, ataupun memang dengan seseorang yang memang dekat dengan dia saat ini. Dia sedang merencanakan sesuatu. Dan mungkin dari hal itulah
yang mungkin membuat diri dia ini merasa tidak tenang. Dan di sini saya terus juga merasakan ada hal lain, rasa suatu keterikatan di dalam hubungan dia. Mungkin ini bisa jadi ya, mungkin putusnya dia dengan kamu ini karena memang diganggu ataupun dirusak oleh orang lain, oleh pihak ketiga. Yang dengan cara dia ini melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif seperti contoh sedikit dipakai pelet ataupun dia datang ke dukun untuk merusak hubungan kamu dengan dia, dan pada akhirnya kamu dengan dia ini putus dan mantan kamu ini menjadi kekasih orang ini, ya. Dan kekasih kamu ini yang saya rasakan dia ini mantan kamu, maksudnya maaf, mantan kamu ini saya rasakan bahwa dia ini terbelenggu dengan magic ataupun hal-hal yang negatif, sehingga dia ini terikat dengan hubungan asmara dengan pasangan dia saat ini. Ini yang saya rasakan ya. Ini yang saya rasakan. Adanya suatu hubungan asmara yang negatif dengan adanya suatu magic di dalam hubungan yang dijalani oleh mantan kamu. Ya. Ataupun justru bisa jadi ini justru malah mantan kamulah yang melakukan hal-hal magic untuk mendapatkan wanita yang dia inginkan. Dan disitulah sehingga membuat dia ini selalu was-was, selalu tidak tenang atas apa yang dia lakukan, ya. Dan ini adalah untuk kartu yang milik kartu nomor 2 ya, batu warna hitam. Dan selanjutnya kartu yang ketiga, kartu batu yang berwarna ungu. Mungkin yang memilih kartu nomor 3 ini ataupun batu warna ungu, sang mantan ini adalah sosok seseorang yang mungkin dia ini sedikit arogan orangnya ya, ataupun justru memang arogan, bukan hanya sedikit. Dia ini orangnya arogan, sombong ya. Dan karena hal-hal inilah, karena kesombongan dan arogan inilah yang justru akan membuat dia hancur pada akhirnya di dalam hubungan saat ini hubungan dia saat ini, karena dia ini sedang menjalani suatu hubungan dengan seseorang, tetapi di dalam hubungan yang dia jalani ini ada seseorang yang mengintai hubungan dia, ya. Ada seseorang yang mengintai hubungan dia dengan pasangan dia. Dan niat orang ini memang ingin menghancurkan ataupun merusak hubungan dia dengan pasangan. Dan saya rasakan juga banyak orang yang memang hanya ingin memanfaatkan si dia untuk saat ini. Banyak orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari dia saat ini. Karena mungkin dia ini orangnya kurang berpikir secara jernih ataupun kurang pertimbangan dalam hal-hal apapun, ataupun karena dia ini juga orangnya kurang bisa menilai sesuatu itu, kurang bisa ya. Dan saya rasakan juga karena memang orangnya ini dia terlalu gampang percaya ataupun mudah terlena atas apa yang dia dapatkan, apa yang ditawarkan kepada dia. Ini yang saya rasakan bahwa dia ini orangnya mudah terlena, mudah percaya ya. Sehingga sangat mudah orang ini untuk memanfaatkan dia. Tetapi jika dia bisa belajar atas apa yang sudah dia lewati di masa lalu, atas apa yang sudah dia lalui di masa lalu, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang baik yang akan dia dapatkan ke depannya. Tetapi jika dia tidak mau belajar atas apa yang sudah dia jalani, maka hanya seperti itu saja yang akan dia dapatkan selanjutnya. Dan dia akan tetap selalu dimanfaatkan, disakiti oleh orang. Karena mungkin sebelumnya kamu dengan dia ini putusnya ini karena memang gangguan orang ketiga, ataupun memang karena adanya seseorang yang sehingga membuat kamu dengan dia ini putus di dalam suatu hubungan ya. Dan terkadang dia ini
pikirannya ini sudah terbentur di dalam suatu pilihan. Karena apa ya? Jika dia ingin mencapai sesuatu, dia ini selalu terbentur dengan pilihan. Antara lain pilihannya adalah dia melakukan atau mencapai keinginannya itu dengan secara baik ataupun secara pintas. Inilah yang selalu ada di dalam pikiran dia. Di saat dia mau melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, dia selalu terbentur dengan dua pilihan, antara dia mencapainya dengan hal baik ataupun mencapainya dengan jalan pintas. Hal-hal inilah yang terkadang justru membuat dia ini salah langkah dan justru tidak baik yang dia dapatkan, ketidakbaikan yang dia dapatkan. Ya, karena saya yang dominan ini yang saya rasakan bahwa saat-saat ini dia ini sedang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Oke? Semoga video ini bisa berguna untuk kamu ya. Bisa sedikit mengobati rasa kepo, penasaran tentang bagaimana kabar sang mantan. Oke? Anggap aja ini sebagai hiburan. Jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, karena ini hanya sebatas prediksi ya. Karena kita ini hanya berusaha melihat ataupun mengintip lah ya tentang apa yang terjadi dengan si mantan saat ini ataupun kabar sang mantan saat ini. Oke, jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.